Bab 32. Fun camping. Mau menggigit tapi leher itu milik siapa, pikir Arun. Apa dia sengaja melakukannya? Dasar penggoda. Tuan, awas kubangan. Teriak Cira yang tiba-tiba membuat Arun terhenyak dari lamunan nakalnya. Ia tidak bisa mengendalikan laju sepeda dan garis bawah. Gubraak, mereka berdua terjatuh. Cira terlempar dalam kubangan lumpur sedangkan Arun bisa menghindar. Hahaha. Arun tertawa melihat wajah Cira yang penuh lumpur. Hati Cira dongkol, sepertinya Arun sengaja. Olive segera menolong Cira tapi ia juga tidak bisa menahan tawa. Maaf Bu Cira, ini terlalu lucu. Yah, tertawalah sepuasnya, sindir Cira. Arun segera mengambil sepedanya. Ia mulai mengendarai lagi. Kau jalan kaki, jarak rumah sudah dekat. Kau bau. Cira menghela napas, tangannya menggenggam erat. Ia menahan emosi. Ingat Cira, dia bosmu, atasanmu. Sabar, sabar, ia menenangkan dirinya sendiri. Aku temani jalan Bu Cira. Terima kasih Olive. Mereka berdua berjalan beriringan menuju rumah utama. Olive, aku mau mandi dulu. Kau temani Gio makan. Siap Bu. Cira segera membersihkan diri. Hari ini berencana menyampaikan gagasannya untuk camping di alam luar, untuk menambah pengalaman Gio. Setelah selesai Cira menuju ke ruang kerja Arun. Tapi ia tidak menemukannya. Kok mukanya masam? Tanya Biktika. Abis masuk kubangan lumpur Bik. Kok bisa? Tuan Arun tuh. Sepertinya ia sengaja. Tuan Arun. Iya, tadi ban sepedaku kempes. Tuan menawarkan bantuan mengantarku pulang ke rumah utama. Ada kubangan lumpur di depan tapi Tuan malah jalan terus. Cira, ya Bik, baru kali ini Tuan mengizinkan wanita berdekatan dengannya. Hanya denganmu ia tidak waspada. Benarkah? Kalau menurutku tidak, maksudmu. Sikap Tuan itu memang beda tapi lebih ke menyiksa, galak dan juga arogan. Tapi beliau tidak waspada terhadapmu. Sejak kematian Nyonya Davira Tuan tidak mau dekat dengan wanita kecuali Nona Denisa. Nona Denisa? Siapa dia? Nona Denisa itu saudara kembar Nyonya Davira. Mereka kembar tapi bukan identik. Kenapa Tuan Arun tidak menikah saja dengan Nona Denisa? Pasti wajah dan sifatnya mirip dengan Nyonya Davira. Mereka berdua memang sama cantik tapi Nyonya Davira hatinya lebih cantik dari Nona Denisa. Nyonya itu hatinya lembut, ramah dengan semua pekerja, penuh kasih sayang. Sedangkan Nona Denisa sedikit sombong. Mereka pernah tinggal bersama. Yang pertama kali mengenal Tuan itu Nona Denisa. Tapi Tuan jatuh cintanya dengan Nyonya. Yah, hati orang siapa yang tahu. Jatuh cinta itu tidak bisa memilih Bik. Kamu sudah punya pacar? Belum Bik, masih jomblo. Kenapa? Yah, belum ketemu saja yang cocok. Kalau sama Fahri gimana? Tanya Biktika. Ia berusaha menjodohkan Cira. Tidak boleh. Teriak Arun tiba-tiba. Tuan, teriak Biktika dan Cira terkejut. Kau konsentrasi mengajar Gio, aku tidak mau perhatianmu terbagi. Aku mengizinkanmu bekerja di sini bukan untuk ajang mencari jodoh tapi untuk mengajar Gio. Mengerti? Iya, saya mengerti. Tuan, jawab Cira. Sedangkan Biktika tampak gemetar ketakutan atas perkataannya tadi. Cira berusaha mengalihkan perhatian. Maaf Tuan, saya tadi mencari Tuan. Ada apa? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Ke ruanganku. Cira mengikuti langkah Arun. Ia melihat Biktika bernapas dengan lega karena terhindar dari amarah Arun. Cira masuk ke dalam ruangan yang didominasi dari kayu itu. Ada apa? Begini Tuan, sewaktu kami belajar mengenal alam Gio sangat antusias. Maka dari itu saya berpikir untuk mengajaknya fun camping. Fun camping? Yah, semacam kegiatan berkemah bersama keluarga. Di sana kita bisa mengenal alam dan juga lebih mendekatkan hubungan antara Tuan dengan Gio. Kau mengusulkan kegiatan di luar, sudahkah memperhitungkan keselamatan anakku? Terus terang belum Tuan,
saya pikir kita camping di tempat yang aman. Dan tidak akan ada bahaya yang mengancam. Tempat camping biasanya tidak ada binatang buas. Di sana juga ada penjaganya. Keselamatan Gio adalah yang terpenting. Jika ada yang mencelakakannya, bagaimana? Jika memiliki ide, harusnya kamu pikir baik-baik menggunakan otak. Cira tampak terkejut mendengar perkataan Arun. Matanya berkaca-kaca. Ia memilih meninggalkan ruang kerja Arun daripada berdebat yang akhirnya akan tambah menyakiti hatinya. "Oh, maafkan saya yang tidak memiliki otak ini, Tuan," ucap Cira. "Kalau begitu saya permisi." Arun hanya diam melihat kepergian Cira. Ia duduk bersandar di kursi. Kenapa aku berkata seperti itu?" pikir Arun. Salah sendiri yang ada di otaknya hanya pria dan pria. Arun mengacak-acak rambutnya karena kesal. Sementara itu, Cira setengah berlari menuju ke peternakan sapi. Setelah sampai di sana, ia berteriak sekeras-kerasnya. "Aach, aach, aach." Napasnya memburu karena emosi. Tapi ia merasa sudah sedikit lega. Cira mulai mengatur napasnya. "Oke Cira, kamu sudah berusaha, tapi tuan yang arogan itu menolaknya." "It's okay." Cira membesarkan hatinya. "Aku harus menyampaikan berita ini pada Gio, mudah-mudahan anak itu tidak kecewa." "Aku paling tidak bisa melihat raut wajah kecewa Gio," gumamnya. Ia menarik napas panjang mengisi rongga dadanya dengan udara segar dan kemudian menghembuskannya pelan-pelan. Cira segera meninggalkan peternakan sapi dan menuju ke ruang belajar. Tapi belum sampai masuk ke ruang belajar, ia disambut oleh pelukan Gio. "Hei, ada apa? Kita akan camping." "Po mengizinkan," jawab Gio senang. "Mengizinkan?" Cira tidak percaya dengan yang didengarnya. "Ternyata Tuan mengizinkan." Ia menyambut pelukan Gio dengan hangat. "Ibu ikut senang." "Selamat Gio." "Ini berkat Ibu." "Terima kasih Bu Cira." Gio mencium pipi Cira. Arun keluar dari ruang belajar diikuti Omar dan Olive. "Kita pergi rombongan." "Maksud Tuan?" "Selain Omar dan Olive, ajak juga Syamsuddin, Sulaiman, Biktika dan Jono." Cira tersenyum. "Baik Tuan," jawabnya bersemangat. "Aku juga membawa 2 bodyguard untuk keamanan," lanjut Arun. "Kita berangkat besok pagi. Aku janji pada Gio akan pergi camping 2 hari. Itu sudah lebih dari cukup. Tuan mengizinkan saja, kami semua sudah senang. Persiapkan semuanya, aku tidak mau ada kekurangan." "Siap Tuan." Arun pergi dan ketika berpapasan ia mengatakan sesuatu di telinga Cira. "Maaf," ucapnya lirih bahkan hampir tidak terdengar. Cira tersenyum mendengar hal itu, dengan pelan ia mengangguk. "Omar, Olive, ayo kita persiapkan semua. Nanti kalian catat semua yang kita butuhkan ketika camping." "Siap Bu Cira." Cira menaikkan tenda ke atas mobil, ia menyiapkan 4 tenda besar. Aduh beratnya. Tiba-tiba saja ada tangan kekar yang sangat ia kenal membantunya menaikkan semua ke atas. "Terima kasih Tuan. Ini saja yang kau bawa." "Masih ada lagi." Baru diambil Omar dan Olive. Gio beserta yang lainnya datang. Mereka juga membawa pemanggang barbecue untuk acara nanti malam. Cira mengambil rute yang tidak terlalu jauh dari perkebunan dan dekat dengan sebuah danau. Mereka akan berkemah di Curug Cihurang. Cira juga sudah memastikan bahwa tempat itu aman untuk Gio. Pukul 6 mereka bersiap berangkat. Mereka membawa 3 mobil jeep. Selama perjalanan mereka selalu bersenandung. Arun benar-benar menikmati perjalanan ini. Sudah lama ia tidak pergi refreshing. Untuk melupakan kematian istrinya, ia sibuk bekerja dan melupakan bahwa sebenarnya tubuh dan pikirannya sangat butuh refreshing. "Apa ini Bu Cira?" "Ini namanya teropong. Kamu bisa melihat bintang-bintang nanti malam." "Benarkah?" "Iya benar. Nanti aku akan jelaskan gugusan bintang juga. Aku jamin kau pasti suka. Kita lihat apakah zodiakmu ada di sana." Gio sudah tidak sabar. Tak berapa lama mereka sampai ke tempat camping.
Setelah menurunkan barang mereka mendirikan tenda. Tenda Arun dan Gio sudah selesai. Cira masih berkutat dengan tendanya. Bisa, tanya Arun. Kurang sedikit lagi tuan, jawab Cira sambil mengusap peluh keringat di dahinya. Arun mengambil alih, dengan cepat ia memasang rangkanya. Pegangi itu. Baik tuan, hanya hitungan menit tenda milik Cira sudah jadi. Rencananya tenda itu akan diisi Cira, Olive dan Biktika. Cira segera memasukkan tas ranselnya ke dalam tenda. Ia juga menata tempat tidur untuk mereka nanti malam. Biktika sedang membuat makanan untuk makan siang. Setelah Cira selesai ia bergabung dengan Biktika dan Olive untuk membuat makanan. Suasana dan udara di Curug Cihurang sangat segar dan masih alami. Setelah makan siang Gio meminta naik perahu untuk keliling danau. Omar dan Olive menemani sedangkan Cira hanya mengawasi saja, memastikan mereka tidak sampai ke tengah. Arun bersantai di atas hamkok, ia sangat menikmati suasana di sana. Syamsuddin dan Sulaiman baru asyik berburu. Gio, Omar, Olive ini sudah sore. Ayo kita kembali ke tenda. Baik Bu, Omar temani Gio mandi. Setelah itu kita akan barbekue sekalian makan malam. Mereka membersihkan diri. Bu Cira besok pagi kita mandi yuk di danau, ajak Olive. Kalau ada yang ngintip, paling mereka belum bangun, nanti kita ajak juga Biktika. Baiklah tapi pagi sekali ya sebelum yang lain bangun. Oke, jawab Olive sambil mengerlingkan matanya. Malam telah tiba. Biktika, Olive dan Omar sedang memanggang daging dan sesuai janjinya Cira memperlihatkan bintang yang ada di langit dengan menggunakan teropong. Itu adalah hal yang baru bagi Gio. Bu Cira, ya Gio, apakah Maeda Vira ada di sana? Tempat Maeda Vira lebih indah daripada bintang itu Gio. Kamu tahu kenapa? Gio menggelengkan kepala. Karena Maeda Vira orang yang baik, penuh cinta dan kasih. Walaupun semua orang pada akhirnya akan meninggal alangkah baiknya jika kita meninggalkan kebaikan. Aku kangen Maeda Vira. Jika kamu kangen dengan Maeda Vira kamu harus tambah semangat belajar dan jadi anak yang membanggakan. Aku yakin Maeda Vira akan bangga melihatmu dari sana. Cira memeluk Gio dan membelai rambutnya dengan lembut. Sepasang mata berkaca-kaca mendengar pembicaraan mereka. Mata itu memandang jauh ke atas. Aku juga merindukanmu sayang, gumamnya lirih. Malam bertambah larut, setelah acara barbekue mereka melakukan permainan sambil menghangatkan diri di depan api unggun. Sulaiman membawa gitar, Omar dan Olive menyanyi diiringi gitar. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, Gio harus sudah tidur. Omar dan Olive menidurkannya. Biktika sudah masuk ke dalam tenda begitu juga dengan Sulaiman dan Syamsuddin. Cira duduk di depan api unggun sambil melihat bintang dengan teropong. Arun datang dan duduk di sampingnya. Ternyata kamu tahu banyak tentang astronomi. Hehehe cuma sedikit saja tuan. Yah pengetahuan dasarnya saja, jawab Cira merendah. Oh ya apa zodiak tuan? Aku Leo. Cira melihat ke atas. Itu rasi bintang Leo tuan, tunjuk Cira. Yang mana? Itu yang dekat rasi bintang urut 3, jawab Cira sambil berdiri. Arun masih belum bisa melihatnya. Sini mendekat tuan, dari sini lebih jelas. Arun beranjak dari duduknya dan mendekati Cira yang sibuk tunjuk ke atas. Itu tuan, mirip siluet singa kan? Aku belum tahu. Cira menariknya agar lebih mendekat lagi hingga mereka tidak ada jarak. Itu, yang itu. Sudah lihat kan? Ya aku lihat, jawab Arun setelah sekian lama akhirnya menemukan rasi bintangnya. Kalau kamu, saya Aries. Pantas keras kepala, ucap Arun. Cira hanya menanggapi dengan cibiran. Yang mana? Sebentar. Cira sibuk mencari. Ada tuan itu, yang itu, tunjuk Cira dengan antusias bahkan ia sampai melompat senang. Mana? Itu tuan. Cira menoleh ke arah Arun berbarengan dengan Arun yang juga menoleh ke arahnya.
Jarak yang terlalu dekat tidak mengelakkan mereka dari sentuhan. Ya, hidung mereka saling bersentuhan. Lama Arun memandang mata bening milik Cira. "Oh maaf," ucap Cira gugup. Jantung berdetak kencang. "It's okay," gumam Arun. Ia memalingkan muka. Saya permisi istirahat dulu," ucap Cira langsung berlari masuk ke dalam tendanya. "Gila, ini gila," pikir Cira sambil memegang wajahnya yang merah padam. Bersambung.